Iya. Bagaimana keadaan kalian hari ini, sehat? Sehat. Ya. Jadi kita hari ini mulai pembelajaran langsung lagi. Untuk hari ini kita akan mempelajari teks struktur prosedur. Tapi sebelum itu ketua kelas. Berapa orang yang sudah hadir? Hadir semua. Baik, satu orang ibu minta siapa yang tadi datang paling awal? Lana. Baik, Lana tolong pimpin kita dalam doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Lana. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra karena Engkau telah mendidik kami dari rumah sampai kami sampai di sekolah. Dan sekarang kami ingin memulai masa pelajaran. Kami mohon kiranya Engkau mendalami akal dan hati kami agar kami dapat mengerjakan soal-soal atau pekerjaan yang diberikan oleh Bapa atau Ibu guru kami lebih baik dan benar. Namamu kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Ya, baik anak-anak, kita masih masa COVID ya. Jadi ingat, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer selama saja kalian pergi, dan jangan lupa jaga jarak ya. Mana masker Muna? Ya, silakan pakai yang bawa masker. Ini, Sandro, Mario, tolong isi pakaian kalian kalian ke dalam. Isi dulu bajunya ke dalam ya nak. Ingat, kalau kalian rapi, jangan dilipat diisi. Kalau kalian rapi, pasti sama ganteng. Kasih bajunya, iya pintar. Baik anak-anak. Iya bagus. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa pembelajaran kita minggu lalu? Prosedur. Bagus. Ibu mau cek apa kalian masih ingat? Siapa yang masih ingat pengertian teks prosedur? Mario. Mau dengar Mario? Silakan Mario. Cara menjalankan suatu pekerjaan. Apa lagi? Apa lagi? Siapa lagi? Ya silakan. Sandro. Apa Sandro? Tata cara kerja. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya Cinta silakan. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Iya, bagus sekali. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran kita yang kemarin ya. Sekarang lihat ibu sudah tampilkan PPT ibu di depan. Kita mulai dengan indikator KD dan ya mulai KD dulu ya anak-anak. KD kompetensi dasar 3.6. 3.6 itu melambangkan apa anak-anak? Jadi melambangkan bagus, pintar sekali. Pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini adalah poinnya 3.6. Siapa yang mau bantu ibu baca di depan? Ya silakan. Santri. 3.6 kompetensi dasar mengenal struktur dan aspek kebangsaan. Teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat buka kurung, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain tutup kurung dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Iya, bagus sekali. Jadi kita mempelajari struktur dan aspek kebangsaan teks prosedur. 3.6.1 sampai kembali ibu baca. Jovan mulai, ibu dengar suara Jovan. Ayo Jovan, ya dengar apa yang kita mau pelajari. Silakan Jovan. 3.6.1 menganalisis ciri-ciri teks prosedur Prosedur Jovan.
berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Iya, bagus sekali. Jadi kita menganalisis ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, siapa lagi? 3.6.2. Siapa? Yuni. Mana Yuni? Iya, silakan Yuni. 3.6.2 menganalisis jenis-jenis teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sudah, Bu? Iya, bagus. Yang berikut 3.6. Jadi yang kedua, jenis-jenis teks prosedur. Yang ketiga 3.6.3. Tolong Lana. Saya, Bu. 3.6.3. Menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Terima kasih. Iya, bagus sekali Bapak yang mulia, Ibu yang mulia. Ya, baik. Nah, minta maaf ya, dosen Ibu juga harus mengalami Ibu ya. Nah, jadi baik 3.6. Jadi kita hari ini mempelajari kata pengetahuannya adalah menganalisis ciri, jenis dan struktur teks prosedur. Lalu yang berikut KD. Yang berikut adalah KD 4.6. Ya, 4.6 itu melambangkan KD apa lihat? Perhatikan pilihan kata, mengembangkan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, atau ejaan. 4.6.2 memperagakan secara lisan, cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan. Iya, bagus sekali. Jadi pengetahuannya tadi kalian mengkaji ciri, jenis dan struktur. Keterampilannya kalian harus bisa menulis teks prosedur ini. Jadi kalian harus bisa sampai di menulis, lalu memperagakannya secara lisan. Nanti kalian peragakan secara lisan di depan kelas, gitu ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Iya. Lanjut tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu Ibu di tujuan pembelajaran? Saya. Ya, Safira silakan bantu Ibu. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis ciri-ciri teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kalian bisa dengar suaranya Safira? Bisa. Kalian bisa suaranya Nak? 2. Menganalisis jenis-jenis teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 3. Menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4. Menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah menggunakan kata kalimat, tanda baca, atau ejaan. 5. Memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan. Iya, bagus sekali. Baik anak-anak, selain tujuan pembelajaran ini, manfaat kalian mempelajari teks prosedur adalah kalian harus lihat. Jika kalian ingin menulis atau membuat sesuatu, melakukan sesuatu, membuat masakan misalnya makanan, apa saja, memperbaiki kipas angin, menyalakan kompor, menyalakan listrik, kalian cukup melihat panduannya. Jadi dengan mempelajari teks prosedur itu mempermudah kalian mengetahui langkah apa saja yang bisa kalian pelajari untuk melakukan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai sini mengerti? Mengerti. Baik. Sebagai contoh awal, Ibu akan berikan satu contoh. Sudah lihat semua? Sudah.
Macam pencuri. Sudah sebelum jawab? Sudah ada jawabannya? Sudah Ibu. Bisa kita bahas sekarang? Sudah. Untuk membahasnya? Baik. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Saya Wah, sudah semua kan nih? Ya. Baik. Ibu minta siapa yang bisa bantu kita nih? Nah, Ibu minta ini Lana dulu ya. Lana tolong. Nomor 1, sebutkan bahan berdasarkan teks cara membuat nasi goreng. Tulislah alat dan bahan yang diperlukan. Silakan Lana. Bahan yang pertama 500 gram nasi putih secukupnya. Bahan yang kedua 1 butir telur. Bahan yang ketiga 3 sampai 4 sendok makan kecap manis sesuai selera. Bahan yang keempat 6 sendok makan minyak goreng. Bahan yang kelima 1 sampai 2 sendok makan saus tomat sesuai selera. Iya. Menurut kalian jawaban Lana sudah tepat belum? Siapa yang mau silakan? Ya, silakan. Yang pertama 3 siung bawang putih. Iya. Yang kedua 6 siung bawang merah. Yang ketiga 3 sampai 5 buah cabai merah sesuai selera. Yang keempat 4 per 2 sendok teh terasi. Yang kelima garam secukupnya. Iya, itu apanya? Itu ini bumbu yang termasuk Iya, bumbu-bumbu berarti dia masuk ke dalam bahan-bahannya. Bagus sekali. Nomor 1. Ada yang mau tambah? Tidak. Cukup sampai situ ya. Nomor 2. Nomor 2 sampai yang tahu nomor 2. Saya Iya, baik Hasta. Sama Santris. Nomor 2 langkah-langkah. Silakan Santris. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Ada siapa lagi? Iya, silakan. Setelah itu, 1. Tumislah bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengembang. 2. Sampai di suaranya, teman-teman bisa dengar. Masukkan nasi putih kemudian aduk sampai rata. 3. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat dan telur yang sudah dibuat 2 kali. 4.
Ini kelompok 4. Silakan. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan tulis. Ya, tulis kelas, nama kelompok, ketuanya siapa, kalian pilih. Nama-nama anggota ada 4 orang, 3 orang, isi saja. 1 orang. Yang lain? Ya. Nama kelas ya, tulis kelas kalian. Kelas 7 apa kalian? Kelas 7D kan? Tulis 7D. Di depannya ada pengertian dan ciri-cirinya. Silakan. Pertanyaannya sama, tapi teksnya berbeda ya. Jadi diperhatikan, kerja kelompok, kerja bersama. Sudah kita maju sudah ya? Ya. Baik, kita bahas sudah. Kelompok mana yang mau duluan presentasikan? Kelompok 1 ya? Ya, baik. Maju ke depan sini, sebut nama kelompok kalian, teman-teman kalian, dan sampaikan. Kelompok lain sudah, stop sudah. Perhatikan teman kalian. Ingat baca dengan teksnya. Cukup judul teks. Misalnya, saya cara membuat jamu, langkah-langkah gitu. Silakan. Di depan sini langsung nah. Ya, biar bisa terlihat kamera itu supaya kalau mau ambil video. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu kepada kelompok kami. Yang lain, sabar Bu. Yang lain berhenti dulu, perhatikan teman kalian. Ya. Kami dari kelompok Matahari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara membuat jamu kunyit asam. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks cara membuat jamu kunyit asam, tulislah bahan yang diperlukan dalam membuatnya. Jawaban diskusi kami, bahan yang digunakan adalah 100 gram kunyit, 50 gram asam, 100 gram gula merah, 2 sedung gula pasir, dan 700 ml air. Pertanyaan yang kedua, jelaskan langkah-langkah cara membuat jamu kunyit asam sesuai teks yang Anda baca tadi, serta berikan pendapat Anda jika langkah-langkah pembuatannya
kami, parut, campur, rebus hingga airnya mendidih, nikmati jika disajikan dingin. Pertanyaan yang keempat, jelaskan manfaat dari meminum jamu kunyit asam. Manfaatnya dan diskusi kami untuk kesegaran tubuh, menghilangkan rasa sakit perut, memperlancarkan ketika datang bulan. Yang keempat, kulit semakin lembut dan halus. Yang kelima, meredahkan radang tenggorokan di saat sedang batuk. Yang keenam, meredakan hidung tersumbat. Terima kasih. Ya, sudah selesai? Ya, Ibu. Iya, baik. Sama berdiri dulu. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Teman kalian dapat teks cara membuat jamu kunyit asam. Tadi sudah dengar kok, makanya Ibu bilang dengar. Perhatikan dulu teman kalian. Kira-kira menurut kalian langkah-langkah yang sudah dia bacakan, bahan dan soal yang dia jawab bagaimana menurut kalian? Ayo Caca, menurut kalian gimana Caca? Bagus, sudah sesuai. Iya, bagaimana kelompok lain? Sudah lengkap belum apa yang dia sampaikan? Pertanyaan kalian itu sama semua, hanya teksnya yang berbeda. Menurut kalian, jawaban dari teman kalian tadi bagaimana? Sudah tepat atau belum? Sudah tepat. Baik, untuk itu kita kasih ke kelompok kedua Silakan kelompok dua. Terima kasih, Ibu. Kenapa kelompok dua belum habis? Sudah. Ayo kelompok mereka. Ayo silakan kelompok dua yang kasih kesempatannya. Satu, berdasarkan teks cara membuat jamu beras kencur. Tulislah bahan yang diperlukan dalam membuatnya. 120 kg beras yang sudah direndam menggunakan air matang, 150 gram kencur yang sudah dikupas, gula aren, gula pasir, Himalayan salt, 1,5 liter air. 2. Jelaskan langkah-langkah cara membuat jamu beras kencur sesuai teks yang Anda baca tadi, serta berikan pendapat Anda jika langkah-langkah pembuatannya tidak berurutan seperti pada teks. Langkah-langkah membuat jamu beras kencur adalah rebus air yang sudah dicampur dengan gula dan garam, sondai beras yang sudah direndam dengan air sebelumnya. Setelah disondai, blender sampai halus. Kemudian Lanjut. Kemudian blender semua sampai bahan seperti air, gula, kencur, dan gula sampai halus dan bercampur. Setelah semuanya tercampur, siap diminum. 3. Tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuan bahwa teks tersebut merupakan teks tersebut. Bukti dari segi isi dan tujuan yang menunjukkan teks tersebut adalah menggunakan kalimat perintah, contoh, rebuslah, campuran, dan bersambrai. B.
sudah, temanmu yang tulis itu setengah mati baca sana. Baru bantu dia baca. Setengah mati hurufmu dia tidak bisa baca. Nah, bantu temanmu. Nah, sampai di mana tadi? Nomor 3 ya, silakan bantu teman. Mata kooperatif. Setelah disampai, blender beras sampai halus. Sudah, terus nomor 4. Nomor 4. Jelaskan manfaat dari meminum jamu beras kencur. Apa manfaatnya? Manfaatnya kulit halus dan badan segar. Badan dan segar. Iya, bagus. Itu saja. Iya, walaupun satu. Ada yang bisa tambahkan apa manfaat kita meminum beras kencur? Nah, pernah minum beras kencur tidak? Ada yang belum pernah? Iya. Kalau gitu nanti kita buat sama-sama. Ya. Ya Ibu. Baik, teman kalian tadi sudah dengar. Yang tulis temannya, dia yang melaporkan karena dia ketua, susah. Jadi apa ya kita maklumi saja. Tapi menurut kalian pekerjaan yang mereka kerjakan bagaimana? Baik atau sudah lengkap atau belum anak-anak? Apa yang mau kalian tambahkan? Ayo, kira-kira yang belum apa yang kalian mau tambahkan? Yang manfaatnya Ibu. Ya, manfaatnya apa lagi? Memperlancarkan peredaran darah. Bagus, betul sekali. Kunyit asam, beras kencur itu bisa memperlancar peredaran darah. Apalagi mengecilkan perut. Nah, biasanya paling suka mama-mama tuh minum itu. Anak-anak yang kurang makan, kurang nafsu makan, bisa minum beras kencur. Sudah? Sampai sini ada lagi? Ya, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3 silakan maju. Siapa yang catat saya baca saja. Nah, Sinta kalian baca. Delano, ya, silakan. Dengan lama nanti kita tahu baca kayak baca sedikit Sinta. Oke, silakan Sinta. Suara besar Sinta. Teman-teman, saya akan membacakan kerja kelompokan. Bahan yang digunakan adalah kardus bekas apa saja dengan ukuran sesuai kebutuhan, gunting, lem, kaca, kertas kado, kertas koran, daun kering sesuai keinginan, penggaris. Langkah-langkah membuat bingkai foto adalah ukuran kardus dengan menggunakan penggaris. Ukuran ini bisa disesuaikan dengan ukuran foto yang ingin dipasang. Bukti dari segi isi dan tujuan yang menunjukkan teks tersebut. Teks prosedur adalah foto, buatlah, ukuran, bentuklah, gunakan. Manfaatnya itu dengan bingkai ini tidak lagi beli bingkai, kita bisa masang foto kita. Iya, bagus sekali. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Iya, silakan Caca. Iya, benar. Belum kau bacakan judulnya. Silakan Cinta, apa tadi? Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Iya, cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Ada lagi yang mau disampaikan dia? Silakan. Soalnya juga perlu dibaca. Langsung dia jawab. Ya, tapi soalnya kalian sama-sama sudah tahu toh? Ya, Ibu. Apa? Tapi menurut kalian isi yang orang kerjakan bagaimana? Mulai dari tadi yang pertama bahan-bahannya, langkah-langkahnya, sampai dengan segi dan tujuan serta manfaat. Sudah lengkap belum? Sudah lengkap. Sangat menarik. Apalagi? Bagus. Yang jawab bagus nih, lihat terus catat ke bawah. Angkat ke sini Mario berjawab. Ya, sudah. Silakan. Kita lanjut ke kelompok 4. Tepuk tangan dulu.
Yang ketiga, pasang mangkuk blender dengan tepat di atas dudukan. Yang keempat, tancapkan kabel ke dalam stop kontak. Yang kelima, tekan tombol on pada blender. Yang keenam, jika bahan sudah halus, maka tekan tombol off. Yang ketujuh, angkat mangkuk dari atas dudukan. Yang kedelapan, letakkan bahan yang sudah di blender ke mangkuk lain, kemudian bersihkan blender. Yang kesembilan, simpan blender di tempat yang baru. Pertanyaan yang ketiga, tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. Jawabannya adalah siapkan, gunakan, tancapkan, dan letakkan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan manfaat dari menggunakan blender dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah memudahkan pekerjaan yang memakan waktu jika dilakukan secara manual. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus, tepuk tangan. Bisa kalian kumpulkan lagi itu supaya itu bisa ambil nilai kalian ya. Nah, biar tidak usah dulu pindah ke kelompoknya, kita lanjut dengan menyimpulkan. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Hah? Sudah cukup jelas? Sudah. Ya, baiklah. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan melihat kembali apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Lihat ke depan sini. Jadi, sebuah ciri-ciri. Mulai dari ciri-ciri teks prosedur ya, anak-anak. Ciri teks prosedur yang pertama, lihat di situ, menggunakan kalimat perintah. Ada tidak tadi? Ada. Bagus. Terdapat pendahuluan langkah-langkah yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja aktif. Coba ulang dulu ya, seperti apa tadi? Ayo, lupa. Atau ibu kembalikan pekerjaannya, beringat. Seperti ini tadi. Masukkan telur, kemudian kocok sampai dia masak. Kan ada begitu tadi kalau di nasi goreng. Lalu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung itu apa saja? Kata penghubung atau konjungsi. Sebut saja. Kemudian bagus, apa lagi? Lalu apa lagi? Setelah itu bagus sekali. Bisa dan. Kemudian itu udah terhubung. Tadi kan sudah tahu. Lupa dia atau sudah capek? Langsung terdapat aturan dalam bahan. Ada bahan tidak? Aturan dalam bahannya tadi? Ada. Ada, bagus. Semangat, dia sudah siap. Menggunakan kata keterangan waktu. Ada tidak? Berapa menit harus dimasak? Ada. Ada. Yang terakhir, dia terdapat isi kegiatan yang akan dilakukan atau secara urut. Lanjut yang berikut. Nah, ini ibu mau tanya ke kalian.
Memudahkan pekerjaan di dapur, itu tujuannya. Sudah mengerti? Sudah. Material, alat atau bahan ada tidak tadi? Ya, yang alat-alat bahan-bahan yang kalian sebutkan tadi itu masuk ke dalam strukturnya. Yang terakhir ada kata penutup. Apa yang paling kata penutup yang paling ada di sini? Siap disajikan. Selamat menikmati. Seperti itu toh? Pintar sekali, bagus. Berarti kalian sudah mengerti. Selanjutnya sudah kerja LKPD tadi, kemudian tugas kalian adalah baca itu tugas. Ini tugas rumah. Tugas kalian tadi kan sudah mempelajari pengetahuannya, tapi keterampilannya belum. Keterampilan kan harus mempraktekkan toh? Mempraktekkan ini kalian butuh bahan-bahannya. Jadi kalian cari di rumah bahan-bahannya. Kalian boleh pilih salah satu saja. Di situ ibu bilang buatlah gelang dari kerang atau gasing dari kertas karton. Kalian buat, tulis, lalu tulis bahan apa saja yang kalian ingin gunakan, kemudian cara membuat gasing atau gelang dari kerang. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jadi itu tugas rumah kalian. Kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya dengan tugas ini. Sudah mengerti? Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ibu minta ke kalian agar bisa membuka kembali buku pelajaran kalian ya. Di dalam buku nanti tolong pinjam di perpustakaan supaya kalian bawa pulang. Kita kan masih belajar di rumah kan? Pembelajaran di rumah. Jadi tolong pinjam buku di perpustakaan, buku kelas 7 buku kelas 7 PT Intan. Belajar ambil kertas sudah catat. Halaman 81 sampai 82. 81 sampai halaman 82 tentang teks prosedur, aspek kebahasaannya dengan struktur. Nanti kamu baru lihat lagi, belajar lebih supaya lebih pintar lagi ya nak ya. Ibu. Ya. Baik. Tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai pulang jalan di rumah ya. Titip salam buat orang tua. Terima kasih sudah membantu ibu. Maskernya dipakai, ingat jalan di pinggir. Kita ketemu lagi, tolong bantu lagi ibu di pertemuan berikutnya ya. Ibu. Kita tutup dengan baca doa dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, Caca, silakan. Berdiri, ya silakan. Iya silakan. Tadi kan sudah dibuka dengan Kristen toh. Sekarang kita tutup dengan yang Islam. Ayo silakan. Caca suara besar. Marilah teman-teman kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Jangan dulu pulang ibu, ada pesannya agar ibu tubuhnya bersih